Bab 1422. Setelah mendengar perkataan ini, Marlon langsung terpaku dan kemudian marah. Sialan kamu. Dia benar-benar marah sampai ingin muntah darah. Jelas-jelas dia hampir mencapai kemenangan, tetapi malah dipermainkan. Rencananya tiba-tiba gagal. Dia benar-benar membenci Agus dan yang lainnya. Namun pada saat itu, Daniel melihatnya dengan tatapan dingin. Marlon tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Sebelum berkata, "Si tua Daniel, jangan terburu-buru. Kita masih bisa membicarakannya. Seharusnya aku adalah pengkhianat tertinggi yang muncul di Srijaya. Dengan logika, kamu nggak berhak untuk menginterogasi aku. Kamu harus mengantarkanku ke pihak yang berwenang," kata Marlon sambil tersenyum. Ini adalah kasus besar dan pasti akan ada orang yang datang dari atas. Plok, plok. Tanpa bicara banyak, Daniel langsung menangkap Marlon dengan satu tangan dan mengambil papan giok darinya. Lalu memberinya puluhan tamparan dan membuat dia muntah darah. Ini adalah suatu penghinaan yang mempermalukannya di depan semua orang. Orang-orang lainnya terkejut dan merasa bahwa adegan ini terasa familiar. Sebelumnya Adril juga menyapa Cheol dengan cara seperti ini. Kedua orang ini benar-benar memiliki ikatan yang kuat. Marlon dipukul hingga mulutnya penuh dengan darah dan terbengong. Dia marah besar dan berkata, "Daniel, kamu nggak ada hak menginterogasi aku. Kamu harus menyerahkan aku kepada pihak yang berwenang." "Benarkah?" tanya Daniel. Daniel tertawa dingin. Langsung angkat tangan menjadi pisau dan langsung memotong telinga kanannya. Marlon berteriak kesakitan. Namun Daniel tidak berhenti. Dia mengarah ke telinga kirinya lagi. Kali ini, Marlon ketakutan dan segera berkata, "Berhenti. Sekarang aku jujur. Tolong sisakan satu telingaku." Namun, Daniel tetap tidak mengampuninya. Mengangkat tangan dan tanpa ragu memotong telinga kirinya. Ini adalah cara mendapatkan prestasi di medan perang kuno. Dengan menghitung jumlah telinga yang mereka dapatkan dari musuh yang terbunuh. Daniel adalah orang yang memiliki gaya kuno. Marion menutup kedua telinganya dan terus berteriak kesakitan. Dan dia juga tidak lagi berani mengancam. "Kurung dia. Aku akan menginterogasinya dengan perlahan," kata Daniel. Daniel mengangkat tangannya dan menghancurkan semua kultivasinya. Lalu memerintahkan anggotanya. "Baik." Orang tua yang meminta perdamaian sebelumnya segera dengan senang hati bergegas maju untuk mengambil kehormatan ini. Namun, Adril memberikan tamparan kepadanya dengan keras. Lalu Adril berkata, "Pergilah. Nggak ada bagianmu di sini. Kamu," kata orang tua itu. Orang tua itu segera menutupi wajahnya dan memandangi Adril dengan perasaan takjub. Lalu kembali memandang Daniel. Adril sedang memukul guru di depan umum. Namun Daniel seperti tidak melihatnya. Lalu dia bertanya kepada Adril dengan penuh perhatian, "Apa tanganmu sakit?" Orang tua itu bingung dan berkata, "Pak Daniel, kamu nggak boleh memihak seperti itu. Kamu pikir aku nggak menyadari apa yang kalian lakukan di saat pertarungan besar berlangsung? Meminta perdamaian di depan musuh besar. Beraninya kamu mengatakan aku memihak. Baiklah. Sekarang akan kuperlihatkan kepada kalian apa itu memihak," kata Daniel. Setelah itu, Daniel berteriak, "Leoni, mulai sekarang kamu menjadi wakil kepala akademi di Akademi Arjuna. Tugas pertama kamu adalah menekan kelompok manusia sampah ini. Kurung mereka selama 1 bulan dan usir mereka dari Akademi Arjuna setelah itu." Lanjut Daniel. Seluruh ruangan menjadi hening dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Orang tua itu terkejut dan segera ingin berlutut memohon belas kasihan. Leoni tidak percaya. Tetapi Adril tersenyum dan berkata, "Selama kepada guru." Leoni segera menyadari dan dengan senang mengayunkan tangannya. Lalu dia membawa orang untuk mengawal pergi guru-guru tidak berguna itu. Sekarang, tidak ada yang berani bicara. Siapa yang masih berani mengganggu Adril? Mereka akan mendapatkan hukuman seperti guru-guru tidak berguna ini. Para siswa seperti Malio semua menatap Adril dengan ekspresi wajah yang rumit. Setelah pertarungan,
Posisi Adril telah melampaui posisi siswa lainnya dan tidak bisa mereka bandingkan. Terima kasih, Pak Daniel, kata Adril tersenyum. Ketika ia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba ekspresi wajahnya sedikit berubah. Energi dan darah di dalam tubuhnya melonjak. Serangan balik dari larangan Dewa Perang kembali muncul dan dia juga terluka cukup parah dalam pertarungan waktu itu. Pergi berobat terlebih dahulu, kata Daniel. Setelah itu, Dylan adalah orang pertama yang memperhatikan dan menopang Adril keluar dengan ramah dan cepat. Semua orang bubar dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Setelah pertarungan, ada banyak hal yang harus dilakukan. Setelah melihat kepergian Adril, Agus mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara lembut, "Dia benar-benar mirip dengan Tuan." "Iya, tapi belum tentu itu hal yang baik," kata Daniel. "Karakter Dito terlalu keras. Aku akan membuat Tuan Muda memulihkan kejayaan seperti majikan dulu," kata Agus dengan tegas. "Sedikit sulit. Tapi aku suka melakukan hal-hal yang sulit," kata Daniel sambil tersenyum. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan dengan senyuman dan berkata, "Tapi setelah berita pertarungan besar ini tersebar, nama Adril juga akan tersebar di seluruh Srijaya." Tidak lama kemudian, berita pertarungan besar ini tersebar dan mengguncang seluruh Srijaya. Akademi Arjuna diserang. Tetua keluarga Janita ternyata mengkhianati keluarga Janita dan ini menyebabkan kehebohan besar. Sebelumnya di Gunung Lodra, kami menangkap Hubert dan itu tidak begitu penting. Karena tingkat dan identitas Hubert tidak terlalu tinggi. Namun Marlon adalah anggota keluarga Janita.